Kalau kita makan di restoran, biasanya di tagihan atau di bilnya kan ada tuh ya. Salah satu item yang harus kita bayar sebagai pelanggan, namanya service charge atau uang servis. Selain di restoran, service charge ini kadang ditagih juga ya, misalnya ke tamu-tamu hotel atau kepada penyewa apartemen. Nah, service charge ini sendiri adalah tambahan tarif dalam pemberian jasa layanan, misalnya jasa layanan hotel tadi, atau jasa layanan restoran, atau bisa juga jasa layanan lainnya, misalnya penyewaan unit apartemen. Sebenarnya penetapan service charge ini oleh hotel atau restoran ke tamunya ini nggak wajib ya, sifatnya opsional aja, pilihan tergantung kebijakan dari perusahaannya, tergantung kebijakan hotel atau restorannya. Jadi bisa menetapkan service charge kepada tamunya, bisa juga tidak menetapkan service charge. Nah, untuk hotel dan restoran yang menerapkan service charge ke para tamunya, ini uang servisnya nanti dikemanain? Untuk perusahaan aja atau akan dibagikan kepada karyawan hotel? Kita bahas. Service charge yang ada di tagihan hotel dan restoran ke tamunya, ini kalau bahasa undang-undangnya namanya uang servis ya. Jadi sesuai pasal 6 di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, PP ini mengatur tentang pengupahan. Di sana ditentukan bahwa penghasilan seorang karyawan itu pada prinsipnya ada dua bentuk. Ada upah dan ada juga pendapatan non-upah. Nah, upah ini sendiri ada upah dengan tunjangan dan ada juga upah tanpa tunjangan. Sedangkan untuk pendapatan non-upah ini ada THR, ada juga insentif, ada bonus, dan salah satunya adalah uang servis atau service charge pada usaha tertentu yang akan kita bahas di video ini. Dan usaha tertentu yang akan kita bahas di video ini adalah usaha hotel dan usaha restoran di hotel ya. Jadi selain usaha hotel, ada juga usaha restoran di hotel. Nah, khusus restoran ini nggak semua restoran ya, hanya untuk usaha restoran yang ada di hotel saja. Jadi restorannya terintegrasi dengan hotelnya. Penerapan uang servis ini nggak wajib ya. Hotel boleh menetapkan service charge kepada tamunya, boleh juga tidak menetapkan uang servis. Nah, penerapan service charge khusus di usaha hotel dan restoran di hotel ini ketentuannya diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan di Permenaker nomor 7 tahun 2016. Di sana ditentukan bahwa uang servis itu adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dapat dikenakan oleh hotel dan restoran kepada tamunya. Jadi hotelnya menetapkan dulu biaya hotelnya berapa, termasuk biaya restorannya, kemudian hasilnya dikalikan dengan persentase tertentu yang menjadi kebijakan hotel sebagai komponen biaya service charge. Dan besarnya service charge ini juga tergantung dari kebijakan hotelnya, bisa 10%, bisa 7%, atau bisa juga 6%, pihak hotel yang menentukan. Karyawan hotel yang dibagikan uang servis ini nggak cuma karyawan tetap aja ya, ada juga karyawan tidak tetap atau karyawan kontrak ini juga berhak atas uang servis. Bahkan ada juga karyawan outsourcing yang dipekerjakan di hotel tersebut. Nah, ini juga bisa mendapatkan uang servis. Jadi uang servis ini dikumpulkan dari tamunya, lalu dikelola oleh hotel, kemudian dibagikan kepada karyawan hotel. Dan pengelolaan uang servis ini juga harus terpisah ya dari pengelolaan operasional hotel dan restorannya sendiri. Pengelolaan uang servis, pembukuannya sendiri, pengelolaan uang perusahaan juga pembukuannya sendiri. Jadi pembukuan keuangannya masing-masing sendiri terpisah. Nah, pengumpulan dan pengelolaan uang servis ini juga harus diumumkan secara tertulis setiap bulan kepada karyawan hotel. Setelah diumumkan, baru uang servis ini kemudian dibagikan. Nah, sekarang pembagiannya nih. Apakah uang servis ini dibagikan semuanya kepada karyawan dan gimana pembagiannya? Sesuai Permenaker 7 2016, uang servis yang terkumpul ini nggak semuanya diberikan kepada karyawan ya, tapi ada beberapa peruntukannya. Nggak cuma diberikan kepada karyawan aja.
Peruntukannya ini ada 3, ada untuk resiko kehilangan atau kerusakan, ada juga untuk peningkatan kualitas SDM, dan terakhir dibagikan kepada karyawan atau kepada para pekerja hotelnya. Resiko kehilangan atau kerusakan ini adalah kerugian akibat dari rusaknya atau dari hilangnya perlengkapan hotel dan restoran ketika memberikan pelayanan kepada tamu. Yang piring pecah, yang pisau daging hilang, atau yang misalnya anduk hotel jumlahnya kurang, atau kejadian semacamnya lah ya. Nah, jenis-jenis kerusakan atau kehilangan ini sebaiknya ditentuin ya, disepakatin di antara perusahaan dan karyawan hotel. Jadi nantinya jelas dan rinci kerusakan atau kehilangan apa aja yang bisa diganti dengan uang servis. Jadi jangan sampai ada bahan makanan restoran yang busuk, dan busuknya ini karena nggak kepake, kemudian harus diganti dengan uang servis. Ini kan nggak tepat. Nah, peruntukan uang servis lainnya adalah untuk peningkatan kualitas SDM, untuk pelatihan karyawan misalnya, atau untuk outbound di puncak ya misalnya. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kualitas SDM juga ya, untuk memotivasi kinerja karyawan hotel. Nah, setelah uang servis ini digunakan untuk mengganti kerusakan dan kehilangan perlengkapan hotel serta untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, maka peruntukan yang ketiga adalah uang servis ini dibagikan kepada karyawan hotel. Gimana pembagiannya? Apakah dibagi sama rata semuanya ke karyawan? Jadi kalau sesuai Permenaker tadi di pasal 15, cara pembagiannya ini ditetapkan oleh perusahaannya dengan ketentuan pembagiannya itu mempertimbangkan prinsip pemerataan dan pelayanan prima. Nah, kalau sesuai prinsip ini, 50% uang servis dibagi ke karyawan sama besar dan sisanya 50% lagi dibagi berdasarkan senioritas dan kinerja. Nah, ketiga peruntukan uang servis ini kalau diprosentasekan bagiannya 3% untuk ganti kerusakan dan kehilangan, 2% untuk peningkatan kualitas SDM, dan 95% dibagikan kepada karyawan. Sekarang gimana kalau peruntukan itu nggak kepake semua? Misalnya alokasi uang servis untuk ganti kehilangan dan kerusakan perlengkapan hotel itu nggak kepake karena misalnya sebulan itu nggak ada barang yang hilang atau rusak. Atau uang servis untuk peningkatan kualitas SDM sudah digunakan tapi masih ada sisanya. Nah, ini sisanya yang nggak kepake bisa disepakati oleh perusahaan dan oleh karyawan untuk apa? Bisa untuk nambahin biaya pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM ya misalnya, atau bisa juga dibagikan kepada karyawan. Jadi tergantung kesepakatan di antara perusahaan dan karyawannya. Nah, tadi kan pengelolaan uang servis ini terpisah ya dari pengelolaan operasional perusahaannya. Pengelolaan uang servis nggak dicampur sama keuangan perusahaan, sehingga untuk mengawasi pengelolaan uang servis ini bisa dibuatkan semacam pengawasan internal di dalam perusahaan khusus untuk mengawasi pengelolaan uang servis. Pengawasan internal ini juga ada diatur di Permenaker 7 2016 di mana pengumpulan dan pengelolaan uang servis ini pengawasannya bisa dilakukan bersama oleh wakil dari perusahaan dan wakil dari karyawan. Jadi bisa ya dibuat semacam pengawasan internal untuk mengumpulkan dan mengelola uang servis dari pelanggan hotel dan restoran. Terus gimana kalau perusahaan misalnya tidak membagikan uang servis yang dikumpulkan itu ke karyawannya? Kan ini bisa aja terjadi ya. Di billnya pas dikasih ke tamu dibilangnya ada item service charge, tapi karyawan nggak pernah ngerasain pembagian uang servisnya. Nah, kalau ini kejadian nanti perusahaannya bisa kena sanksi administratif ya. Sanksi administratif ini bisa berupa teguran tertulis, bisa juga pembatasan usaha dari hotelnya, sampai kepada pembekuan usaha perhotelannya. So, selamat bagi-bagi uang servis. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa.